Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naura Miftah Fiskia dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578249. Saya akan membuat video hands-on untuk menjelaskan pada modul ke-7 yaitu Internet Switching. Pada modul ini tuh dimulai dengan pembahasan teknologi internet. Kita akan menjelaskan sublapisan MAC dan bidang-bidang frame internet gitu. Nah, di sini juga internet tuh beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah yang didefinisikan pada IEE 802.2 dan 802.3. Ethernet juga tuh terdiri dari mendukung beberapa web data seperti 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, hingga 100.000 Mbps. Biasanya itu untuk WiFi. WiFi yang kayak kadang kita gunakan untuk di kosan, di rumah, ataupun di kantor, ataupun di kampus. Biasanya untuk udah kayak 1000 Mbps sampai 100.000 tuh biasanya untuk ke tempat yang luas seperti perusahaan ataupun kampus ya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini nih standar Ethernetnya juga pada layer kedua dan layer pertama, ada aplikasi gitu. Masuk kita ke 7.1.2. Sublapis tautan data. Di sini juga ada diingatkan bahwa LC dan MAC itu memiliki peran dalam lapisan tautan data. Kalau LLC itu untuk berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Kemudian di sublapisan MAC itu tuh untuk misalnya IEE 802.3, 802.11 dan 802.15. Itu tuh akan diimplementasikan ataupun dipraktikkan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Jadi di sini internet, tulan, wupan gitu. Jadi internet tuh untuk berbagai standar internet, untuk fast internet, gigabit internet dan lain-lain. Sedangkan yang WLAN 802.11 itu untuk standar WLAN untuk berbagai jenis komunikasi nirkabel, sedangkan WPAN itu untuk berbagai standar WPAN untuk Bluetooth, RFID dan lain-lain. Lanjut ke 7.1.3 sublapisan MAC itu tuh enkapsulasi data IEE 802.3 itu tuh mencakup beberapa hal seperti frame internet itu tuh untuk struktur internal dalam frame internet. Kemudian ada pengalamatan internet. Frame internet mencakup alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirimkan frame internet dari NIC internet ke NIC internet pada line yang sama. Dan yang terakhir ada deteksi kesalahan internet. Frame internet menyertakan trailer urutan pemilihan frame FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Jadi standarnya tuh seperti yang ada di gambar ini yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke bidang bingkai internetnya. Jadi di sini ukurannya ya. Ukuran frame internet tuh minimumnya adalah 64 byte dan ukuran maksimumnya tuh yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame. Catatan yang penting, ukuran frame tuh mungkin lebih besar jika persyaratannya tambahan disertakan, seperti penandaan FLAN berada di luar cakupan kursor ini gitu. Setiap frame yang panjangnya kurang dari 64 byte itu bakal dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run dan secara otomatis akan dibuang oleh stasiun penerima. Frame dengan data lebih dari 1500 byte itu bakal dianggap sebagai frame jumbo ataupun frame byte giant. Dan ini bentuk bidang bingkai internetnya. 8 byte itu untuk pembukaan dan SVD, 6 byte itu alamat MAC tujuan, dan sebagainya. Ini untuk labnya, nanti akan saya kerjakan waktu saya masuk ke video ini.
video akan saya kerjakan ini pada saat nanti saya buat labnya, bakal saya kerjakan. Nah, di sini pada 7.2 ada MAC address and hexadecimal. Oke, ini ada desimal, biner, dan ini. Bentar. Mungkin ini biner udah saya jelaskan pada modul kelima ya teman-teman, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi intinya ini untuk alamat MAC ini terdiri dari 48 byte, sedangkan hexadecimal itu untuk mengidentifikasi alamat internet karena 1 digit hexadecimal itu mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC internet 48 bit itu dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai hexadecimal gitu, teman-teman. Contoh nilai desimal biner dan hexadecimal yang dipilih itu dapat dilihat dari gambar ini. Kemudian di sini ada internet MAC address. Jadi dalam LAN internet, setiap perangkat itu tuh bakal terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Jadi alamat MAC ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik pada segmen jaringan lokal. Pengalaman MAC ini menyediakan metode untuk identifikasi perangkat yang lapisan tautan data model OSI gitu. Jadi alamat MAC Ethernet ini, alamat 48 bit ini yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Karena 1 byte itu sama aja dengan 8 bit. Nah, byte ini 2 ini 8 bit, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC itu memiliki 6 bit gitu. Semua alamat MAC ini harus unik dan perangkat internet atau antarmuka internet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor itu tuh harus menjual perangkat internet itu harus mendaftarkan ke IEE untuk mendapatkan kode hexadesimal unit 6 digit, yaitu 24 bit atau 3 byte, yang disebut pengidentifikasi unik organisasi atau OUI. Ketika vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat ataupun antarmuka internet, vendor harus melakukan hal tersebut. Seperti ini. Oke, kemudian ada pemrosesan bingkai. Jadi saat komputer dinyalakan, nih kita harus menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Kemudian ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan internet, header internet itu tuh bakal mencakup beberapa hal seperti alamat MAC sumber ataupun alamat MAC tujuan. Kalau MAC sumber itu tuh alamat MAC dari NIC perangkat sumber, sedangkan tujuan tuh alamat MAC dari NIC ke perangkat tujuan gitu. Mana ya video animasi? Nggak bisa diputar. Gimana sih? Inilah teman-teman ya. Coba ya, kita buka. Saya perlu mengirimkan informasi ke H3. Kita harus mengirimkan, jadi kok nggak bisa ya? Pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Nah, kemudian kita alamat MAC unicast. Di sini ada alamat internet alamat MAC yang berbeda tuh untuk ada komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer gitu. Dalam contoh yang digunakan pada animasi ini nih, kita menggunakan IPv4 192.168.1.5. Oke.
Nah, alamat MAC ini nih tujuannya adalah FFF spasi F itu tuh untuk heksadesimal 48 angka 1 dalam biner. Kemudian semua port switch Ethernet tuh terendam kecuali port masuk. Ini tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasikan adalah paket siaran IPv4, ini bakal berarti paket tersebut tuh berisi alamat IPv4 tujuan yang semua bagian hostnya tuh terdiri dari angka 1. Penomoran pada alamat ini tuh berarti bahwa semua host di jaringan lokal tuh termasuk domain siaran akan menerima dan memproses paket tersebut. Nah, di sini ada 7.2.6 alamat MAC multicast. Jadi, frame multicast Ethernet itu tuh bakal diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast. Fitur-fitur dari multicast Ethernet itu adalah terdapat alamat MAC tujuan seperti 01005E ketika data yang dienkapsulasikan tuh adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tuh tujuan 33 ketika data yang dienkapsulasikan tuh paket multicast IPv6. Terdapat alamat MAC tujuan multicast cadangan lainnya untuk data yang dienkapsulasikan bukan IP seperti spanning tree protocol dan link layer discovery protocol LLDP. Semua port switch Ethernet tuh kecuali port masuk akan diblokir kecuali jika switch itu dikonfigurasi untuk multicast snoping. Seperti yang di sini ada tujuan, sumber, IP tujuan, paket IP gitu teman-teman. Oke, di sini 7.2.7 juga akan saya lakukan pada di video yang beda karena kalau digabungin bakal lebih lama. Nah, di sini juga ada learn, ada forward untuk switch learning and forwarding gitu. Di sini juga di filter frames nih ada beberapa konsep, ada FCD to switch, switch to PCA, dan PCA to switch to PCD gitu. Dan ini sesuai gambarnya. Nah, di sini ada activity suite is. Jadi kita di sini disuruh ada soal, kita harus memahami soal dan untuk frame based on the source MAC address, the destination MAC address, and information in the switch MAC table and answer. Jadi aku disuruh ngejawab using information provide. Tuh. Dan di sini juga ada lab praktikum yang akan saya kerjakan di video yang berbeda. Oke, selanjutnya di subbab yang terakhir ada 7.4 switch speed and forwarding method. Oke. Nah, di sini ada yang kita pelajari dari topik sebelumnya, switch itu menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Pada switch Cisco sebenarnya tuh ada dua metode penerusan frame dan ada alasan yang baik untuk menggunakan salah satunya daripada yang lain tergantung pada situasinya. Nah, di sini switch itu menggunakan salah satu metode penerusan seperti untuk mengalihkan data antar port jaringan tuh pengalihan simpan dan teruskan, pengalihan potong tembus. Nah, salah satu keunggulan utama dari switching store and forward ini nih apa sih? Yaitu untuk kemampuannya untuk menentukan apakah sebuah frame itu memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Jadi ketika kesalahan terdeteksi dalam frame, switch itu akan membuang frame tersebut, membuang frame yang mengandung kesalahan dan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Nah, itulah fungsinya switch store and forward ini nih diperlukan juga untuk analisis kualitas layanan ataupun biasa disebut singkat QoS pada jaringan terkonvergensi di mana klarifikasi frame untuk prioritas lalu lintas sangat diperlukan. Misalnya aliran data voice over IP, VoIP perlu diprioritaskan di atas lalu lintas penjelajahan web. Gitu.
Kemudian ada pengalihan langsung, jadi pada switching of ini jadi apa ya, switch itu hanya menyangga sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan gitu loh, sehingga dapat menentukan port mana yang harus diteruskan. Alamat MAC juga tuh terletak pada 6 byte 6 byte pertama frame tersebut. Preable switch tuh mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switching, menentukan port antarmuka keluar, dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditentukan seperti yang di gambar ini. Jadi kita ke sumber, terus ke sini, kemudian kita switching table-nya juga ke sini, terus ke atas. Oke. Jadi ada dua varian dari scalar potong tambus, pengalihan maju cepat dengan pengalihan tanpa fragment. Beberapa switch itu dikonfigurasi untuk melakukan switching cut wrong per port. Jadi dia tuh bakal di-cut per port hingga ambang batas kesalahan yang ditentukan pengguna tercapai, dan kemudian secara otomatis akan beralih ke start and forward. Ketika tingkat kesalahan turun di bawah ambang batas, port tuh secara otomatis bakal kembali ke switching cut wrong gitu. Nah, di sini juga ada metode penyangga memori, ada memori berbasis POS dan kenangan bersama. Nah, di sini ada pengaturan duplex dan kecepatan. Ada dua jenis nih pengaturan duplex yang digunakan pada jaringan internet. Yang pertama ada full duplex dan half duplex. Full duplex itu adalah kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Dan half duplex hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Sebenarnya ini udah dijelaskan pada modul ke-6 yang pada modul sebelumnya. Jadi ini bakal jaringan komputer ini setiap modul tuh bakal saling berkaitan gitu. Auto negation juga adalah fungsi opsional yang terdapat pada sebagian besar switch internet, dan fungsi ini juga tuh bakal memungkinkan dua perangkat secara otomatis menegosiasi kecepatan dan kemampuan duplex terbaik. Full duplex juga dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan tersebut berdasarkan bandwidth umum tertinggi mereka. Tuh. Kabel silang, kabel lurus, kabel silang. Oke. Saya rasa ini cukup pada modul ke 7 yang saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.